Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Budiawan Tirta Cahya dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester antara mata kuliah persiapan karir. Dari soal mata kuliah persiapan karir UAS hari ini, saya akan mengerjakan tentang analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, sama threat, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, sama ancaman dari dalam diri kita dan dari luar untuk jenjang setelah kita lulus, kita masuki dunia pekerjaan. Yang pertama dari dalam diri kita yaitu ada weakness sama strength, yaitu kelemahan dan kekuatan. Duanya sangat nyambung karena keduanya ini dari kelemahan kita ini dapat ditutupi dari kelebihan apa yang kita miliki untuk dapat berkontribusi, memberikan suatu hal yang baik sehingga dapat digunakan dalam dunia pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan terlebih dahulu, yaitu weakness-nya. Dari kelemahan yang saya miliki ada beberapa yang saya miliki, yaitu kurangnya pemahaman terhadap bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yaitu bahasa yang dipakai di dalam bahasa internasional. Jadi bahasa Inggris ini sangat penting dalam dunia pekerjaan juga, sehingga juga diperlukan untuk dalam kegiatan pekerjaan di bidang PLN. Setelah itu ada lagi komunikasi yang kurang baik, kurang efektif dari dalam diri saya, sehingga untuk membuat diri saya lebih baik lagi itu sangat membutuhkan waktu juga, membutuhkan kinerja, membutuhkan eh, support juga dari orang lain juga. Ada lagi juga tentang kurangnya kepekaan terhadap situasi yang ada dalam dunia pekerjaan, sehingga kita mengklaim bahwa setelah kita lulus dan memasuki dunia pekerjaan itu sangat mudah. Padahal itu sangat tidak benar, tidak bisa dibenarkan juga, karena dunia pekerjaan sangat berat juga, sangat kita harus membutuhkan juga usaha yang sungguh-sungguh juga, belajar yang sungguh-sungguh, ilmu yang banyak, pengetahuan yang luas juga, ya begitu. Dari beberapa kelemahan yang saya miliki ini bisa ditutupin dengan beberapa kelebihan yang saya miliki juga, yaitu strength. Contohnya, saya di bidang teknik elektro memiliki pengetahuan tentang bidang teknik elektro, seperti tentang sistem tenaga, eh, sistem proteksi, distribusi listrik, dan yang lainnya. Itu sangat berperan penting dalam mendukung saya sebagai mahasiswa yang nantinya akan bekerja di dunia pekerjaan di bidang teknik elektro juga, di bidang PLN, di bidang BUMN, dan yang lain-lainnya, di bidang engineering. Ada juga kelebihan saya tentang mengoperasikan AutoCAD, tentang membuat desain-desain eh, instalasi listrik, serta kita juga bisa menggunakan etap, yaitu eh, rangkaian sistem tenaga yang dipakai buat di PLN juga. Saya juga bisa mengoperasikan. Eh, ada juga menggunakan SEE elektrikal dan yang lain-lainnya. Serta saya juga mempunyai beberapa sertifikat yang bisa digunakan untuk menunjang eh, dari kelebihan dan kekuatan yang saya miliki, seperti sertifikat machine learning, sertifikat IoT, energi terbarukan, dan yang lainnya. Untuk kelemahan yang saya miliki tadi dapat ditutup dengan kelebihan dan kekuatan yang saya miliki juga, sehingga semuanya bisa disamaratakan, semua bisa digunakan untuk eh, menambah semua kekuatan dan
kelebihan yang kita miliki sehingga dapat menunjang dalam kita berkarir nantinya di bidang teknik elektro juga di bidang engineering. Untuk dari kelemahan dan kekuatan, strength dan weakness itu dari dalam diri kita. Selanjutnya ada juga dari luar, dari orang lain mungkin dari sekitar kita, dari masyarakat atau yang lainnya, dari dunia pekerjaan juga. Seperti contohnya ada opportunities, yaitu peluang. Di situ kita untuk peluang itu banyak sekali, kayak mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang teknik elektro, eh, balai besar, balai pelatihan pekerjaan BLK juga, pelatihan kerja di bidang teknik elektro juga, di bidang kelistrikan, di bidang instalasi, bidang tenaga, sistem proteksi, dan yang lainnya. Serta mengikuti beberapa seminar yang kita ikutin, seperti seminar di bidang IoT, energi terbarukan, bidang sistem tenaga, bidang yang lainnya juga, karena itu akan menambah ilmu dan pengetahuan serta memori, serta juga pengalaman yang ada dapat kita campur, dapat kita milikin, dapat kita tumbuhkan di dalam dunia pekerjaan juga. Selanjutnya, peluang yang sangat bisa digunakan juga yaitu umur kita yang masih muda juga, masih yang semangat juangnya tinggi juga. Jadi kita mempunyai daya juang tinggi, semangat, bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu kesuksesan yang baik, sehingga kita dapat bergabung dalam PT pekerjaan atau perusahaan yang kita inginkan, seperti di bidang teknik elektro, contohnya PLN, BUMN, dan yang lainnya seperti PT-PT sistem tenaga, IoT, energi terbarukan. Untuk peluang mungkin itu, dan selanjutnya ada eh, ancaman atau threat yang keempat atau yang terakhir. Untuk ancaman atau threat itu ada juga banyak dari luar diri kita juga. Eh, Banyaknya pesaing yang lebih mempunyai ilmu dan skill lebih dari kita. Jadi kita harus dituntut untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Jadi kita nggak mungkin stuck di pengetahuan itu aja. Jadi kita harus belajar dan belajar lagi sehingga pengetahuan yang kita miliki itu luas dan bisa bersaing dengan eh, mahasiswa yang udah lulus, dengan mahasiswa yang lain-lainnya, sehingga kita dapat diterima di perusahaan yang kita inginkan juga. Selanjutnya ada eh, misalkan dari perusahaan yang kita mau daftar itu lagi krisis atau pasokan sumber daya yang kita mau ikutin itu kurang, dan sehingga mengakibatkan pengurangan pekerjaan dan peralihan keuangan, sehingga menurunnya keuangan dari perusahaan juga, sehingga dapat mempengaruhi kita untuk mendaftar atau bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian ada faktor orang dalam juga, itu sebagai ancaman bagi diri kita juga sebagai masyarakat yang mau bekerja di perusahaan yang kita inginkan, karena orang dalam ini memakai sistem keuangan sehingga dia memberikan uang dan dia bisa masuk untuk bekerja di situ tanpa mementingkan pengetahuan dan ilmu yang kita miliki, apakah sudah cukup atau belum, dan apakah dia bekerja itu sungguh-sungguh atau tidak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari analisis SWOT dari saya, dari dalam diri kita dan dari luar diri kita, sehingga kita dapat bekerja di perusahaan yang kita inginkan dengan baik, dengan maksimal, dan memberikan effort yang bagus untuk perusahaan dan diri kita juga. Terima kasih, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih.